Pemirsa, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujinya kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita selalu berusaha menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kali ini, kau bacain profilnya. Ini adalah seorang dokter namanya Muhammad Nur Ramadhani. Beliau pernah mengalami kanker tulang kaki kanannya. Jadi di usia 14 tahun harus mohon maaf diamputasi. Tapi terus berusaha berjuang, cita-citanya tinggi pengen jadi dokter, walaupun sempat ketolak, akhirnya keterima nih jadi dokter gigi di Fakultas Universitas Padjadjaran belajarnya, dan juga sempat bekerja di klinik dan puskesmas di Gorontalo, dan lebih luar biasa lagi di 2020 akhirnya dapat beasiswa lagi LPDP di Humboldt University zu Berlin di Jerman, teman-teman. Masya Allah. Dan sudah lulus tahun 2022. Dan sekarang berkarir di Dirjen, Direktur Jenderal SDM Kesehatan Masyarakat. Mantap nggak itu? Luar biasa. Kita langsung tanya-tanya ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, sehat dok? Alhamdulillah kok sehat. Dan ini ya kaki tiruan. Kaki tiruannya. Atau prostetik tadi sudah disebut. Yang tadi Masya Allah, qadarullah. Izin sambil tanya dok ya, dari usia 14 tahun. 14 tahun, betul. Diamputasi karena kanker tulang di atas lutut. Gitu. Nyebarnya cepat, makin membesar selama 3 bulan lebih. Akhirnya kata dokter harus diamputasi gitu ya, karena belum menerima keadaan tersebut. Akhirnya kami masih mengundur-undur gitu. Dari karena orang mungkin kenapa dikira bisa sembuh kali, kan bisa kempes, bisa sembuh, atau bisa dioperasi hanya bagian tumornya saja atau kankernya saja, kan itu benjolan ya. Oh, jadi bentuknya awalnya tahu-tahu ada benjolan gitu, Dok? Ada benjolan di atas lutut. Kerasa sakit banget? Kerasa sakit dan pegel, kemudian panas di daerah sekitarnya. Sampai di bulan ketiga tulangnya patah. Karena saking besarnya itu. Masa sampai kedorong ya. Kankernya itu. Nggak hanya sakit badannya, kakinya aja, tapi seluruh badannya jadi kurus karena semuanya kemakan oleh penyakit. Kemudian secara psikologis juga dari keluarga juga tertekan. Ini kalau misalkan menjalar sampai atas, ini bisa mengancam nyawa, begitu. Akhirnya dikorbankan lah. Begitu. Dan itu tidak mudah juga kok untuk memutuskan amputasi. Banyak yang tidak mau diamputasi karena setelahnya pasti malu, gitu. Setelahnya, kok saya hidup dengan satu kaki masih SMP sebelah, lagi waktu itu ya? Masih SMP, masih ingin cari perhatian sama teman-teman, ingin bermain, ingin aktif-aktifnya gitu. Akhirnya karena dari keluarga juga belum mencapai kesepakatan ini amputasi atau tidak, akhirnya saya yang harus memutuskan gitu. Ayah bunda insya Allah ikhlas untuk diamputasi, karena kedepannya pasti banyak sekali manfaat atau ibadah yang bisa kita lakukan setelah amputasi itu, amal-amal yang bisa kita lakukan, kita bisa explore dunia ini dan menikmati hidup gitu. Move on-nya perlu waktu berapa lama, Dok? Karena waktu itu butuh keputusan yang cepat, gitu. Waktu itu keputusan cepat, selama 1 minggu harus memutuskan mau amputasi atau enggak. Kalau mau amputasi, kita lanjut di rumah sakit karena waktu itu dirawat. Semua kegiatan di atas kasur itu kok. Mau baik makan, mohon maaf buang air, gitu. Semuanya di atas kasur. Mau main, mau apa, berbaring. Karena udah patah tulangnya, di gips, lalu kulitnya juga udah melepuh. Karena kan panas gitu di gips. Kalau tulangnya patah kan dikasih gips gitu. Tapi karena kankernya itu panas, akhirnya luka juga kulitnya semakin membesar, semakin terasa mau sampai ke pangkal. Saya bilang sepertinya ini harus diamputasi saja gitu. Jadi ayah bunda dan keluarga, insya Allah kita hadapi ujiannya bersama gitu. Baik nanti saat amputasi maupun setelahnya begitu. Dan apa ini juga jadi alasan pengen jadi dokter dan ngambilnya jurusan itu, Dok? Betul, karena selama kalau nggak salah saya dirawat 3 bulan lebih. Ya itu Allah. Saya belajar juga di rumah sakit. Oh, sebagai ada yang dokternya visite gitu kan, terus ada perawatnya. Oh, saya diberikan obat apa. Jadi saya tahu juga, saya belajar juga di situ. Meskipun saya harus mundur 1 tahun sekolahnya. Waktu itu kan di kelas 3 SMP. Iya, gitu. Jadi harus ngulang lagi angkatan tahun 3. Itu, lulusnya tahun berikutnya. Betul, Alhamdulillah. Sampai udah benar-benar move on, masuk ke sekolah lagi pertama kali itu gimana ngadepin teman-teman? Masuk ke sekolah lagi bukan menghadapi teman-teman lagi, menghadapi junior. Karena kan saya ngulang.
gitu, di kursi roda, otot-ototnya masih belum kebentuk tuh, masih tulang-tulang tuh, karena berdiri aja masih susah, berdiri paling dengan satu kaki ya, paling cuma 2 menit gitu kan, karena ya ototnya belum kebentuk, ada penambahan nutrisi gitu ya, makan yang bagus. Alhamdulillah itu setelah kurang dari 6 bulan sih, itu sudah pulih lagi, saya berjalan pakai satu pasang kruk ya, tapi saya kruknya yang kruk olahraga, nggak yang sampai ketiak gitu ya, supaya memang otot tangannya kebentuk juga, gitu, dan memang bisa cepat juga jalannya pakai itu. Dari SMP, SMA sampai kuliah, sampai lulus kuliah, sampai lulus jadi dokter gigi saya pakai tongkat gitu. Bayangkan mungkin kalau saat ini jadi dokter gigi, jadi pasiennya datang ke dokter yang kakinya satu gitu. Mungkin kan orang-orang mikir ini dokternya bisa nggak nih ngerawatnya gitu kan. Sempat ngadepin bully juga. Sempat menghadapi mungkin underestimate gitu ya. Kadang nggak bisa, ada penolakan juga gitu. Kamu sepertinya belum bisa jadi dokter gigi karena mungkin belum ada yang pernah gitu. Sekarang berarti masih praktek nggak meskipun sudah khidmat? Kebetulan saat ini belum praktek kembali karena di Ditjen SDM Kesehatan diberikan kepercayaan sebagai ketua tim kerja. Dan saat ini masih mengerjakan tugas-tugas kantor juga gitu di luar jam. Saat ini punya 2 anak juga. Memang kami sama-sama merantau ya, saya dengan istri, saya orang Bandung, istri orang Gorontalo. Kami nggak pakai asisten, jadi ingin mengelola rumah tangganya secara mandiri dengan anak-anak, dan istri juga sedang kuliah lanjut. Jadi kami bekerja sama untuk membina. Tapi insya Allah kami akan membuka klinik bersama, mohon doanya kok untuk supaya bisa segera membuka, memberikan manfaat bagi masih kepikiran masyarakat juga untuk jadi manfaat yang luar biasa bagi banyak orang. Ini pemirsa inspiratif sekali, dan tadi kalau diceritain kayaknya nggak semuanya sanggup ngalamin seperti itu. Allah pilihnya kejadiannya di beliau, karena di hadapan Allah berarti Allah tahu beliau yang sanggup, dan beliau udah buktiin berhasil melalui itu semua. Penasaran dengan hikmah selanjutnya? Kalau bakal tanya-tanya lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Kita masih dengan Dr. Dani, Masya Allah, yang tadi sudah bercerita tentang perjuangan atau bahkan kisah beliau menghadapi takdir kakinya Allah panggil pulang duluan, Masya Allah. Dan beliau sudah buktikan tadi sudah mampu sampai menuntaskan pendidikan amat sangat tinggi. Nggak semua orang bisa nyampe di tingkatan itu. Kalau pengen tanya ya lebih lanjut ya. Terus gimana itu dok perjuangan untuk sampai pendidikan yang di Eropa? Baik. Dan apalagi waktu itu juga kan kondisinya, mohon maaf, belum pakai kaki prostetiknya kan? Betul. Berarti masih benar-benar masih kayak tongkat. Nah, malah betul. berpetualang di Eropa nih. Gimana perjuangan dan bersaing yang ngadepin banyak orang pengen dapat beasiswa itu? Jadi 2018 itu setelah lulus dari dokter gigi, saya praktek dulu pakai sepasang tongkat. Di mana, Bandung atau saya di Bandung dan sekitarnya? Saya praktek-praktek ke klinik-klinik swasta gitu kan. Saya cari pengalaman, sebenarnya cari pasien juga gitu kan. Tapi setelah beberapa bulan saya punya mimpi, punya cita-cita bahwa saya tidak mau menjadi dokter gigi yang biasa-biasa aja. Tentu saya sudah membuktikan bahwa oke, dengan disabilitas saya bisa jadi dokter gigi. Tapi apa manfaatnya bagi masyarakat gitu, dan seperti itu. Artinya saya harus menunjukkan melalui profesionalitas saya gitu. Seperti itu, daftar dan akhirnya tadi ya bisa berangkat ke Eropa. Betul, ke Jerman. Di sana akhirnya ada takdir ketemu sama yang ngasih kaki prostetik ya? Betul kok. Itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu kami dikumpulkan dengan para donatur, para pimpinan filantropi di Eropa. Ada orang Jerman, orang Belanda, ada orang Slovakia. Jadi maksudnya dari seluruh Eropa itu mereka berkumpul di situ. Saya diajak dengan beberapa teman, kami diminta presentasi untuk perkenalan. Teman-teman tuh pada persiapan, saya penelitiannya, contohnya ada yang tentang HIV, tentang TB begitu ya. Supaya riset portofolio lah ya. Supaya riset mereka itu didanai. Kalau saya kayaknya apa adanya aja deh gitu. Saya mau perkenalan bahwa saya adalah dokter gigi penyandang disabilitas. Saya mimpinya nggak muluk-muluk, hanya saya ingin belajar setelah S2 ini bermanfaat bagi orang banyak. Yang tadi saya sampaikan, kalau di klinik cuma menyembuhkan satu persatu pasien, kalau dengan saya menjadi di kebijakan gitu ya, saat ini di kementerian, itu saya bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi orang.
Itu. Pakai English waktu itu presentasinya. Waktu pakai Inggris. Pas-pasan juga sih kok saya Inggrisnya. Terus akhirnya setelahnya mereka nyamper ke saya, mohon maaf saya boleh menanyakan hal yang personal katanya gitu. Boleh, kenapa? Kenapa kamu tidak pakai kaki tiruan? Karena ini terlalu mahal. Berapa harganya katanya? Ditanya. Satu mobil SUV saya bilang gitu. Yang ini harganya? Satu mobil SUV. Satu mobil SUV untuk mobil keluarga. SUV tergantung begitu. Brand juga, bisa ada yang sampai setengah M tuh ya. Betul. Dan ini katanya adalah brand untuk kaki prostetik yang terbaik di dunia, brand ini. Brand terbaik di dunia begitu, dari Jerman. Masya Allah. Begitu kok. Yang pakai di Asia Tenggara cuman satu, saya ini yang tipenya sampai dengan atas lutut. Karena ini saya habis sampai potongnya benar-benar sampai pangkal paha. Ini sampai atas. Dan saya seperti pakai sabuk gitu celana. Memang sebelumnya itu dicetak dulu, setelah disesuaikan dirakit, disesuaikan dengan berat badan gitu. Makanya saya tidak boleh terlalu gemuk juga sih kok, karena nanti nggak cukup ininya. Dan saya harus fisioterapi juga kok. Jadi harus latihan juga menggunakan kaki ini untuk berjalan begitu. Jadi ketemu, ditanya, langsung dibilang, gimana? Saya biayain biaya. Saya akan kasih buat kamu. Itu alasannya satu-satunya gitu ya. Saya bilang kan ini terlalu mahal buat saya. Gitu. Apakah itu satu-satunya alasan? Kata mereka. Iya betul, kalau misalkan ada kan akan sangat membantu aktivitas saya, praktek. Terus kalau saya berjalan membawa barang kan, kalau saya pakai sepasang kruk kan saya nggak bisa bawa barang apa gitu. Narik koper juga nggak bisa. Betul gitu. Akhirnya beliau sampaikan, kami akan kasih buat kamu begitu. Minta lihat kakinya boleh? Dok? Boleh sekali kok. Biar teman-teman di TV dari rumah bisa ngelihat ya. Betul, ini sampai atasnya paha. Mungkin ada lagi di sini sendi ya, antara pinggulnya gitu ya. Dari pinggul ke femur ya. Iya betul. Pinggul ke pahanya. Dan saya pakai sabuk itu di sini, jadi saya tidak boleh terlalu gemuk nih kok. Ada ukurannya. Tantangan saya nanti mesti ganti size harus lagi. Ganti, wah satu SUV lagi. Iya juga ya. Ini tuh kalau kayak gini masa pakai berapa lama sih? Sebetulnya ini selamanya karena ini mekanik. Ada sih pilihan lain yang elektrik, tapi itu harganya 2 kali lipat, 2 SUV mahal juga, gitu. Ya. Dan per 6 tahun itu harus ganti. Tapi kalau di Eropa itu pakai asuransi. Kalau di Indonesia belum bisa gitu, belum bisa membackup. Dan udah bisa nyetir pakai ini juga ya, sudah punya SIM D-nya. Betul, SIM D untuk difabel khusus. Saya bisa pakai motor roda 3 karena tetap keseimbangannya saya butuh, dan mobil matic, tapi tetap pakai kaki yang masih ada, kaki kiri. Masya Allah, tuh bisa nyetir. Alhamdulillah, dan orang baik dipertemukan juga dengan orang baik. Sampai sekarang berarti masih komunikasi dengan mereka yang jadi wasilah ada kaki prostetik. Betul, terakhir pekan lalu saya ber-WA, saya sampaikan saat ini sudah punya 2 anak, sudah berkeluarga, dan saya bisa gendong anak gitu ya, menggunakan protesa ini gitu. Rata-rata mereka para pensiunan, mereka para kepala filantropi itu. Jadi sangat takjub juga, dan sepertinya tidak sulit juga gitu waktu ketika memutuskan saya akan kasih buat kamu gitu. Iya, bagi beliau-beliau mungkin murah ya. Betul. Tapi kan kalau bagi seorang muslim kita doakan mendapat hidayah begitu. Betul, supaya Allah tunjukkan hidayah menjadi seorang muslim begitu. Iya, jadi menunjukkan bahwa ya Allah ini karena iman juga. Jadi begitupun kondisi kayak gini kita nggak bisa milih, tapi tetap berusaha untuk pengen jadi manfaat. Karena ya Islam yang menyuruh begini, Allahnya yang pengen kita begini. Bukan kitanya yang baik, bukan kitanya yang hebat. Masya Allah. Keren banget Tok. Dan ini pemirsa, inspiratif banget. Koko masih pengen banyak tanya, banyak hal kepada beliau. Untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di SAS, selalu ada hikmah. SAS, selalu ada hikmah. Balik lagi dengan narasumber Koko yang luar biasa, Dr. Dani ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Kok. Ya. Diundang ke sini Kok. Aku mau tanya dong Koh. Iya silakan dong. Bagaimana menurut Koh Denis di masyarakat gitu ya, pandangan Koh Denis terhadap disabilitas di pelayanan publik begitu? Harusnya orang-orang di sekitarnya yang lebih sensitif. Maka kan harusnya menimbulkan rasa bersyukur dan menimbulkan rasa empati yang lebih tinggi. Supaya akhirnya menimbulkan kesadaran ya, aslinya kita itu hidup di tempat yang nggak bisa hidup tuh benar-benar sesuka kita.
Saya rasa publik kalau misalnya sampai kayak ngelihat kayak gitu juga pasti mempersilahkan. Sekalinya ada yang berani nggak mempersilahkan atau malah mempermasalahin, wah itu bisa jadi abis dibully netizen tuh mereka, dirujak. Meskipun ya surganya sekali lagi nggak di mulut orang ya. Kita nggak bisa milih mau terlahir di uji yang seperti apa. Tapi ketika akhirnya diuji, ngelihat ada orang-orang saudara-saudara kita yang diuji seperti itu, harusnya yang timbul tuh empatinya, rasa bersyukurnya, ya. Dan alhamdulillah kabar baiknya, kalau misalkan mulia itu harus dari punya segala-galanya termasuk fisik, maka berarti Allah dong yang nggak adil. Tapi terbukti siapapun yang diuji, mau fisiknya, mau hartanya, mau ilmunya, seperti apapun, selagi dia takwa nurut sama Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, bahkan bisa jadi lebih mudah ke surganya beliau-beliau ini daripada kita yang ternyata ngakunya sempurna tapi malah dipakai maksiat. Rugi sekali ya. Ya, Masya Allah. Begitu dok, kalau dari sudut pandang saya. Makasih banyak kok. Saya juga masih penasaran nih, peran-peran dari keluarga, orang tua, atau mungkin kakek nenek, atau sekarang juga sudah ada anak dan istri ya, dalam perjuangannya dokter nih, sampai istilahnya, nggak puas cuman sampai jadi dokter saja, tapi juga pengen ada manfaat selanjutnya. Bagaimana sih peran-peran mereka? Betul kok, alhamdulillah. Sejak saya diamputasi, peran orang tua, saya punya adik 3 laki-laki semua, mereka support untuk saya dapat menjalankan hidup sebagaimana orang non disabilitas begitu. Sekolah gitu ya. Kemudian saat sekolah itu tetap bisa aktif berolahraga, itu mengantarkan saya olahraganya renang loh kok. Gitu. Itu support juga, saya pernah jadi atlet renang sih waktu SMA ya untuk yang difabel begitu. Kemudian saya juga disupport, saya mau jadi dokter meskipun sempat tadi ada penolakan, tapi jadi dokter gigi berhasil gitu. Alhamdulillah itu disupport keluarga juga, menguatkan saya untuk menjalankan hal-hal di kehidupan ini seperti non disabilitas. Dan sekarang termasuk istri dan anak. Istri sangat support untuk saya bisa menjalankan peran saya sebagai kepala keluarga dengan sebaik-baiknya, mengingatkan, kemudian menuntun saya juga gitu ya. Jadi hal yang baik, yang baik-baik, dan memang komitmen kami itu untuk beribadah. Kami punya tabungan, alhamdulillah kemarin sempat umroh keluarga juga kok. Dan itu memang hasil tabungan kami, meskipun tidak mudah, tetapi karena kami niatnya menikah itu untuk ibadah gitu. Dan selanjutnya tentu akan dilanjutkan, tentu banyak sekali ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan. Ya Rabbal Alamin. Di saat orang-orang ada yang menyerah dengan keadaan, kondisi, sampai kadang berpikir orang tuh harusnya wajib bantu saya karena saya kondisinya seperti ini, beliau malah Masya Allah pengen fokus jadi manfaat, punya tabungan, berdikari, sampai tadi bisa Allah undang akhirnya ke Tanah Suci. Amin. Masya Allah. Dok, kasih pesan dong kepada semua yang nonton dok. Terkait apapun kondisinya, dokter sudah membuktikan bisa berhasil sampai di kondisi yang sekarang. Silakan. Terima kasih banyak kok atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa apabila mungkin ada yang merasakan saat ini keluarganya, saudaranya lagi di ambang keputusan diamputasi atau enggak karena kanker tulang, melakukanlah secara bijak dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setelah nanti diamputasi Allah lindungi, Allah bersihkan dari penyakit itu, dosa-dosanya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ampunan seperti itu. Bagi yang sedang disabilitas dan sedang berjuang bagi kehidupannya, mintalah pertolongan pada Allah dan mintalah keberkahan agar dengan kondisi disabilitasnya menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak dokter. Alhamdulillah Koko izin mengambil kesimpulan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kesuksesan yang paling tinggi adalah Allah ridho dan kita nyampe ke surganya Allah. Masalahnya Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Jadi aslinya kita pengen ke surga itu kehalangan kelakuan kita sendiri, tapi ditolong sama Allah. Akhirnya ada yang dimudahkan untuk jadi lebih mudah ke surganya Allah. Salah satunya bisa jadi adalah diuji fisik, nggak minta seperti ini, kejadiannya seperti ini. Maka bisa jadi kalau kita nyampe surganya Allah itu bukan karena ibadah kita, tapi karena sabarnya kita ngadepin ujian selagi waktu di dunia. Dan kalau melihat itu pada narasumber kita yang luar biasa hari ini, sampai karyanya, sampai perjuangannya, inspiratif banget. Oh, ngucapin makasih banyak sekali lagi pada dokter ini. Saya doain saya juga mudah-mudahan bisa jadi kebaikan seperti dokter. Amin, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi semua yang nonton.
Untuk itu kita doakan beliau dan kita akan ketemu lagi nanti di acara sah selanjutnya dengan narasumber yang juga tidak kalah luar biasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap di sah. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.